Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembali lagi nih para penjuang NIPS. Saya di sini mau berbagi tentang kisi-kisi dari SKB Kesehatan. Wow. Dokter, perawat, bidan, fisioterapi, analis, laboratorium radiologi, counseling, dan kesehatan lainnya. Semoga bermanfaat. Dan di sini juga dilengkapi dengan pembahasan yang akurat. Oke, langsung kita mulai. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang A. Pusat Kesehatan Masyarakat, B. Persyaratan rumah sakit, C. Kesehatan, D. Perhutanan, E. Manajemen rumah sakit. Jawabannya kesehatan. Dapatkan dari undang-undang langsung, itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Next. Untuk undang-undang ini kemungkinan masuknya buat dasar dari kesehatan umum yang wajib diketahui oleh tenaga medis. Nomor 2, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pusat Kesehatan Masyarakat terdapat nomor A. Nomor 36 Tahun 2009, B. Nomor 65 Tahun 2015, C. Nomor 3 Tahun 2020, D. Nomor 34 Tahun 2019, E. Nomor 43 Tahun 2019. Jawabannya E. Nomor 43 Tahun 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Nomor 3, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 menjelaskan tentang A. Klasifikasi dan perizinan rumah sakit, B. Kesehatan, C. Pusat Kesehatan Masyarakat, D. Keperawatan, E. Kebidanan. Jawabannya adalah klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Di sini tertulis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Nomor 4, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 menjelaskan tentang A. Akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, B. Akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi, C. Akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik perawat dan tempat praktik mandiri dokter gigi, D. Akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik bidan dan tempat praktik mandiri dokter gigi, E. Akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter hewan dan tempat praktik mandiri dokter gigi. Jawabannya B. Akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi. Nah, ini peraturan Menteri Kesehatan ya guys, nomor 46 tahun 2015. Next, nomor 5, peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat, dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Pernyataan tersebut termasuk dalam Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, Gerakan Masyarakat Kesehatan, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, PMK 65 tahun 2015, Nawacita Presiden. Jawabannya adalah ya
benar nih. Gerakan masyarakat hidup sehat yang sedang digalakkan sama Kemenkes ya, atau Germas. Nah ini Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama. Apa saja kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat? Pertama, peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan edukasi hidup sehat. Pada nomor 6, pada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 terdapat pernyataan setiap orang berhak atas kesehatan. Pada pasal berapakah pernyataan tersebut? A. Pasal 1, B. Pasal 2, C. Pasal 3, D. Pasal 4, E. Pasal 5. Jawabannya pasal 4. Di sini keterangannya tuh pada bab 3 hak dan kewajiban bagian ke-1 hak. Pasal 4 setiap orang berhak atas kesehatan. Nomor 7 pada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 bab 4 tanggung jawab pemerintah. Yang terdapat pernyataan tanggung jawab pemerintah, terdapat pasal yang berbunyi ayat 1, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata terjangkau oleh masyarakat. Pasal 2, tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 1 dikhususkan pada pelayanan publik. Pernyataan di atas terdapat pada pasal berapakah? A. Pasal 28, B. Pasal 14, C. Pasal 4, D. Pasal 41, E. Pasal 82. Jawabannya pasal 14. Sini tertulis pada bab 4 tanggung jawab pemerintah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2-nya. Silakan dibaca. Nomor 8, pada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 22 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki gaji minimal tertanggung kemampuan rumah sakit. Tenaga kesehatan harus memiliki keluarga cemara. Tenaga kesehatan harus memiliki kesehatan yang terjamin. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi maksimum. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Jawabannya adalah tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Di sini pasal 22 ayat 1 berbunyi tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Nomor 9, pada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal ayat 1 berbunyi tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Terdapat pada pasal A. Pasal 22, B. Pasal 24, C. Pasal 4, D. Pasal 27, E. Pasal 28. Next, jawabannya adalah pasal 27. Nah, ini pengertiannya nih guys. Bisa dilihat tuh pasal 27 ayat 1, tenaga kesehatan berhak mendapat imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Nomor 10, Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanan terdiri atas A. Pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, B. Pelayanan kesehatan perseorangan dan perusahaan,
C. Pelayanan kesehatan seseorang dan per individu. D. Pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat. E. Pelayanan kesehatan persero dan pemerintah. Jawabannya adalah D. Pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat. Nah, di sini nih pengertiannya nih, guys. Pasal 30, fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanan terdiri dari A. Pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Oke, terima kasih. Di sini kita mulainya sedikit-sedikit biar kita nggak bosen, biar nggak jenuh. Terus berjuang, tetap berdoa di bulan suci Ramadan ini. Semoga semua doa kita terkabul dan lulus dari ujian SKB dan segera mendapatkan NIP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.